Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama adalah tentang gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT. Pada gerbang NOT, jika inputnya 0 maka outputnya adalah 1, jika 1 maka outputnya adalah 0. Mari kita simulasikan dengan multisim. Oke, ini adalah gerbang NOT. Jika logikanya bernilai 0 maka outputnya akan 1, dan jika logikanya 1 maka outputnya akan 0 sesuai teori. Yang kedua adalah gerbang N. Pada gerbang N, jika outputnya 1 maka nilai inputnya adalah 1 dan 1. Selain jika inputnya adalah 0 nya maka outputnya akan tetap 0. Mari kita simulasikan dengan multisim. Itu gerbang N. Yang pertama adalah 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika diantaranya adalah 1 maka outputnya akan 0. Dan jika keduanya inputnya 1 maka logikanya outputnya adalah 0, akan 1, maaf. Yang kedua adalah gerbang OR. Pada gerbang OR, seluruh logika 1 maka inputnya harus ada 1. Jika ada 0 dan 0 maka 0, 0 1 adalah 1, 1 0 adalah 1, 1 1 adalah 1. Mari kita simulasikan. Yang pertama adalah 0 dan 0, maka outputnya adalah 0. Jika salah satunya adalah 1 maka outputnya adalah 1. Jika kedua inputnya adalah 1 dan 1 maka outputnya tetap 1. Yang ketiga adalah gerbang NAND. Pada gerbang NAND akan berlogika 0 jika inputnya 1 dan 1. Mari kita simulasikan NAND. Maka ini adalah NAND. 0 dan 0 maka outputnya adalah 1, 0 1 maka outputnya adalah 1, jika 1 1 maka outputnya adalah 0. Yang kelima adalah NOR. Pada gerbang NOR akan berlogika 1 jika inputnya 0 keduanya. Mari kita simulasikan NOR. Kita masukkan nanti logika 0, 0, 0, maka outnya akan 1. Jika 1 0 maka outnya adalah 0. Jika 0 1 maka outputnya akan 0. Jika 1 1 maka outnya adalah 0. Yang keenam adalah gerbang XOR. Pada gerbang XOR akan bernilai 1 jika inputnya jumlahnya ganjil atau nilainya ganjil. XOR. Nah, ini adalah XOR. Jika logikanya 0 dengan 0 maka outnya 0. Jika 1 dan 0 maka outputnya adalah 1, jika 1 1 maka outputnya adalah 0. Yang terakhir adalah gerbang XNOR. Pada XNOR adalah kebalikannya dari gerbang XOR, yaitu jika akan bernilai 1 jika logikanya genap. Kita buktikan. Jika logikanya 0 dan 0 maka outputnya adalah 1.
Jika 1 dan 0 maka outnya adalah 0. Jika 1 dan 1 maka outputnya adalah 1. Simulasi yang kedua adalah membuat rangkaian 3 inputan ini. Mari kita simulasikan nomor 2. Kita hapuskan dulu yang nomor 1 ini. Yang nomor 2 kita simulasikan. Jika kita beri inputan 00 semua, maka teorinya adalah 0 semua. A, B, C, maka outnya adalah 0. Jika 0001 maka outnya akan 1. Jika 00010 maka outnya akan 1. Jika 011 maka outnya akan 0. Jika inputnya adalah 100 maka outnya akan 1. Jika inputnya adalah 101 maka outnya adalah 1. Dan jika maka outputnya adalah 0. Jika seluruh kita berikan 1 maka outnya akan 1. Ketiga adalah membuat rangkaian ini, maka hasilnya adalah ini yang kami sederhanakan. Yang nomor 3 ini adalah tahapan kebenarannya 4 inputan. Mari kita coba. Untuk logika 00 maka outnya akan 1. Oh, belum kita simulasikan dulu. Jika logikanya seluruh 00 maka outputnya adalah 0. Jika 001 maka outputnya akan tetap 0. Jika 0010 maka outnya akan 1. Jika 0011 maka outnya 0011 maka outnya akan 1. Jika 0100 maka outnya akan 0. Jika outnya 0110 maka outnya akan 1. Jika outnya adalah 11 semua maka outnya adalah 1. Yang kedua ini adalah modul 2, yaitu kita mencari Carnot mapnya dulu pada rangkaian ini. Akhirnya kita menghasilkan tabel kebenaran seperti ini. Mari kita simulasikan tabel kebenaran ini di rangkaian multisim.
Oke, tunggu dulu. Oke. Percobaan pertama adalah jika kita berlogika seluruhnya adalah 0, maka outnya akan 0. Jika kita beri 0, 0, 1, maka outnya akan tetap 0. Jika kita berikan 0, 1, 0, nol 1 0, 0, 1, 0 0, 0, 1, 0, maka outnya akan tetap 0. Jika kita beri logika 0, 0, 1, 1, maka outnya tetap akan 0. Jika kita beri logika 0, 1, 0, 0, maka outnya akan tetap 0. Jika kita berlogika 0, 1, 1, 0, maka outputnya akan berlogika 1. Jika kita berlogika 0, 1, 1, 1, ini salah. 1, 1. Saat kita beri logika 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, maka logikanya adalah 0. Kebalik ini. Kalau kita beri logika 1, 1, 0, maka outnya akan 1. Kita beri logika semua 1, maka outnya akan tetap 1. Yang kedua adalah rangkaian full adder. Kita mencari sum out dan c out nya saja. Mari kita simulasikan. Jika kita lakukannya 0 semua, maka outnya akan 0. 0, 0, 1, maka outnya adalah 1 secara teori. Dan 0, 0, 1, 0, 0, 1, c outnya adalah tetap 0. Ini tetap 0. Jika outnya adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0, maka outnya sumnya 1 nilainya. Jika 0, 1, 1, maka c outnya adalah 1 dan sumnya adalah 0. Jika 1, 0, 0, maka sumnya adalah 1 dan c outnya adalah 0. Jika 1, 1, 0, maka keduanya, maka c outnya 1, sumnya 0. Oh, 1, 1. Jika kita berlogika 1 semua, maka kedua outnya adalah 1. Yang ketiga adalah pada modul 3 kita buat rangkaian decoder. Mari kita simulasikan rangkaian ini di dalam multisim. Kita run. Yang pertama kita beri input logika 0 dan 0 A, B, maka X4 akan menyala.
Yang kedua adalah 0 dan 1, maka X3 akan menyala. Yang ketiga adalah 1 dan 0, maka X2 akan menyala. Dan yang terakhir adalah 1 dan 1, maka X4 akan menyala. Yang kedua adalah rangkaian multiplexer secara 3 inputan dan juga ada input data. Kita simulasikan, kita stop dulu. Rangkaian multiplexer kita simulasikan. Kita beri logika 0 semua. Maka outnya akan 0. Jika kita logika S1 adalah 0 S1, maka outputnya adalah 1. Yang kedua kita logikanya adalah hanya kita beri berarti kita beri logika 1, maka auto akan tetap 1. Jika B nya kita beri 1, maka outnya akan tetap 1 karena di sini seluruh digital yaitu DO atau DI nya itu 1 semua. Jika kita beri logika pada B nya 1, maka tetap 1. Dan yang terakhir jika kita beri AB 1 maka tetap 1. Dan yang terakhir adalah seluruh inputan 1, maka outputnya akan tetap 1. Yang ketiga adalah pada modul 3 ini kita mensimulasikan rangkaian FFRS, yaitu FF flip flop dengan menggunakan gate NOR. Secara teori maka hasilnya akan begini. HN akan berlogika 1 jika clocknya bernilai 1, SR nya S nya 0, R nya 1. Begitu juga sebaliknya. Mari kita coba. Rangkaiannya yaitu clock 1 S 1 R 0, atau kebalikannya clock 1 S 0 maka X1, atau pada di sini X1 itu XN nya outputnya akan bernilai 1 dan G nya akan bernilai 0. Yang kedua kita balik, maka G nya akan bernilai 1 dan HN nya akan bernilai 0. Kalau coba kita aktifkan semua, maka XN dan X HN dan G nya akan berlogika 0. Yang terakhir kita mensimulasikan rangkaian JK flip flop. Mari kita simulasikan. Ini berarti nilai clocknya 1 semua. Saat JK dalam keadaan 0,
inputnya, maka Hi1 akan berlogika 1 dan Hin nya akan berlogika 0. Nih C nya kita itu kan AB, maka Hin nya akan berlogika 1. Jika C nya adalah 0, K nya adalah 1, maka Hin nya akan 1. Tetap 1. Jika 1 0, maka akan Hin nya tetap 1. Maka Hi nya akan tetap 1, Hi nya 1 dan Hin nya 0. 1 0. Oh, Hi 1 dan ini 0. Dan jika logikanya itu 1 1, maka Hi 1 dan Hin nya akan Hi nya 0, Hin nya 1 1. Yang keempat adalah modul 4. Pertama kita buat rangkaian counter up dan down. Mari kita simulasikan. Saat logikanya saat kita satukan semua tuh B C, maka out awalnya adalah xn 1, xn 0, xn 1, xn 2, maka outnya adalah 1. Mari kita simulasikan. Kita tekan space untuk clocknya, maka akan berubah xn 1, xn 2 dan x1 outputnya berlogika 1. Kita tekan lagi space, maka xn 0, xn 3, x2, maka outnya 1. Jika kita tekan clocknya lagi, maka xn 2 berlogika 1, xn x0, x1 berlogika 1. Kita tekan lagi xn 0, xn 1 dan x2, maka akan berlogika 1. Jika kita tekan lagi clocknya, xn 2, x1 0, x2 logikanya adalah 1. Jika tekan lagi, maka xn 0 logikanya 1, x1, x2 berlogika 1. Ketik lagi x1 2 3, x0 1 2 logikanya akan 1, dan kembali lagi semula itu xn 0, x1, xn 2 akan berlogika 1. Yang kedua adalah rangkaian geser kanan kiri atau shiso dengan D flip flop. Maka rangkaiannya kita simulasikan akan di sini. Jika data 1 yaitu A1 dan kita beri klik spasi, maka
X1 akan menyala dan yang lain akan tetap padam. Kita tekan lagi, maka enggak. Kita ke 1, kita tekan lagi, coba 1, maka X1 akan menyala. Kita nolkan, X2 akan menyala, kita nyalakan, maka X1 dan X3 akan menyala. Kita buka lagi, X2 dan X4 akan menyala. Kita tekan lagi 1, maka X1 X3 akan menyala, dan kita nolkan lagi, maka X2 X4 menyala. Yang terakhir adalah kita buat rangkaian siso dan pipo menggunakan IC 7494. Mari kita simulasikan. Kita lengkapi saat logika logika C bernilai 1, C tekan lock, maka XB, XC dan XD akan menyala. Jika CT kita CT, kalau C berarti XC yang menyala, CT berarti C dan T akan menyala. Kemudian kita AB kita nyalakan, maka HA dan HB yang akan menyala. Yang terakhir adalah A dan D, A D, maka HB dan HT yang akan menyala. Kemudian kita project yang 4 kita buat stopwatch. Kita simulasikan stopwatch ya. Kita tekan untuk mulai. Kita reset dulu dengan B. B kita NC kan. Kemudian kita mulai dengan tombol A. Kemudian kita berhentikan tekan dengan tombol C. Kita bisa reset dengan tombol B. Untuk rangkaian ini kita menggunakan JK flip flop. Kemudian kita tambahkan 2 gerbang logika, yaitu NAND dan N. Gerbang logika kita ini berfungsi untuk sebagai clearnya, supaya nilai 7 segmentnya hanya sampai 9, bukan F. Sekian dari saya untuk presentasi modul 1, 2, 3, dan 4. Apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.